Di dalam sholat ada puasa, di dalam sholat ada zakat, di dalam sholat ada haji. Ini kata Allah adalah milik orang-orang yang mencintai dan merindukanmu. Kita semua juru damai, dai harus ada juru damai, polisi juru damai, kepala desa juru damai, perwiritannya, PKPR-nya, remaja besinya jadi juru damai. Punya batas waktu hidup kita ini, apa yang mau kita sombongkan? Hidup ini di dunia cuma beribadah kepada Allah. Hidup ini di dunia ini cuma ngabdi kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Ampuni maksiat mulut kami, ampuni setiap kebohongan yang telah kami ucapkan. Ampuni seandainya mulut ini melukai ibu bapak kami. Ampuni jikalau dari mulut ini banyak orang yang tersakiti. Jadikan mulut ini mulut yang jauh dari berkata dusta, ya Rabb. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Di dalam sholat itu dari niat sampai salam itu mempunyai arti. Apa itu niat? Niat itu kepala. Tambah kepala mana bisa kita hidup? Rusak niatnya, rusaklah semua sholat. Maka niat itu disebut kepalanya sholat. Itulah hakikat niat. Di itu kepalanya sholat itulah di niat. Kemudian Al-Fatihah itu apa, Bah? Al-Fatihah itulah hakikat tubuhnya sholat. Makanya orang nggak baca Al-Fatihah dalam sholat bukan sholat, ya kan? Tak sah kan? Jadi kalau orang sholat itu tidak pakai Fatihah, ya nggak punya tubuh berarti. Maka dalam syariat itu orang yang nggak baca Fatihah di dalam sholat, ya bukan sholat namanya. Udah ada kepalanya, dibuatlah tubuhnya, itulah Fatihah. Kemudian tahiyat itulah hatinya sholat. Salam itulah kaki tangannya sholat. Maka di dalam sholat itu ya ada sholat, ada puasa, ada zakat, ya. Ada haji. Benar nggak itu? Di dalam sholat itu ada sholat. Di dalam sholat ada puasa. Di dalam sholat ada zakat. Di dalam sholat ada haji. Apa maksud dalam sholat, hakikat sholat di dalam sholat itu? Nggak menerangkan. Saya lewatkan ke hakikat puasa di dalam sholat itu. Puasa itu menahan. Maka di dalam sholat juga itu nggak boleh makan, nggak boleh minum, ya nggak? Maka dalam sholat itu juga ada puasa. Kan puasa kita nggak boleh makan dan minum. Sholat juga kan nggak boleh makan dan minum. Boleh sholat makan dan minum? Enggak loh. Enggak boleh. Nah, itu makanya sholat itu ada puasa. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Bahkan seluruh anggota badan yang johir dan batin itu berpuasa. Telinga kita puasa, itu kan puasa itu sebenarnya. Dalam sholat itu juga kita menahan telinga itu. Telinga puasa, mata puasa, hati puasa, semuanya puasa. Itulah keadaan puasa yang sebenarnya. Latihannya, pentunjukannya itu di dalam sholat itu.
Apa maksudnya itu dalam sholat itu mempuasakan telinga? Telinga kita tuh nggak boleh kemana-mana mendengar. Mata kita nggak boleh, masa sholat kita mata kelirik kanan atas bawah gitu. Nggak boleh. Puasa kita dalam puasa Ramadan itu misalnya Senin Kamis kan begitu, mata kita kan harus kita jaga ya. Dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa dan membatalkan ibadah puasa. Mulut kita, lisan kita itu kan kalau puasa Ramadan itu nggak boleh kita berkata hal-hal yang membatalkan, merusak pahala puasa itu. Sholat juga kan begitu. Menahan lisan kita, mulut kita tuh kita tahan dari perkataan yang enggak. Masan puasa sambil sholat ngobrol. Ngobrolnya sama Tuhan aja kalau sholat. Hati kita, apalagi hati di dalam sholat kan puasa itu. Paham ya, sampai puasa, sampai puasa di dalam sholat itu ada puasa ya. Hakikat puasa di dalam sholat itu. Nah kemudian apa hakikat zakat di dalam sholat itu? Zakat itu kan membersihkan hati, membersihkan harta. Maka zakat di dalam sholat itu membawa makna pembersihan hati daripada kesyirikan kepada Allah. Mensyirikkan Allah. Apa kuncinya? Inna sholati, ya kan? Wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Kemudian juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu hanya kepada Engkau aku sembah dan hanya Engkau lah yang aku tempat minta pertolongan. Itikat kita di situ. Maka jelaslah bahwa di dalam sholat itu tersirat dan tersurat suatu pengertian zakat yang harus dipahami oleh kita semua. Lantas apa hakikat haji di dalam sholat itu? Kalau kita ada cerita haji, pasti kita membayangkan menyangkut Ka'bah, ya? Membayangkan Ka'bah, kan beneran? Maka haji di mana seluruh manusia menuju ke satu arah yaitu Ka'bah. Maka begitu pula lah dalam sholat, di mana sholat semua orang menuju ke arah yang satu yaitu Ka'bah. Di dalam ibadah haji itu manusia semua itu sama derajatnya. Waalaikumsalam. Kaya, miskin, alim, jahat, lagi. Si hitam, si putih, semuanya sama. Memakai pakaian yang sama di padang Arafah ketika wukuf. Maka pada hakikatnya di dalam sholat tidak ada yang kaya. Di dalam sholat itu tidak ada yang miskin. Semua menghadap yang sama dan semua perbuatan adalah harus dibuat sama. Semuanya tunduk kepada Allah. Dalam masjid itu kan, dalam masjid itu gambaran kemasyarakatan, nggak pandang bulu. Mau gubernur dia, mau presiden dia, buka sepatu. Nggak ada nomor satu ketika kita menghadap Allah. Semuanya sama. Harus ngikut pemimpin, imam. Imam takbir, kita ikut takbir. Imam ruku, kita ikut ruku. Imam sujud, kita ikut sujud. Masa imam sujud, kita niatnya udah mengikut imam. Imam sujud, kita ruku. Imam ruku, kita masih iktidal.
berarti gak patuh sama pemimpin. Nah, di dalam ibadah haji itu kan juga ada tawaf. Tawaf di 7 keliling kan. 7 keliling di Baitullah, 7 kali keliling. Maka di dalam hakikat sholat itu, tawaf itu letaknya pada Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu mengandung 7 ayat yang meliputi pada 7 lapis susunan jasad manusia, bulu, kulit, daging, darah, tulang, lemak, dan lendir. Dengan membaca Al-Fatihah, kita menjelajahi seluruh anggota lapisan tubuh kita ini, supaya menjadi satu arah, yaitu arah 7, hanya Allah semata-mata. Dia udah tahu 7 makam Al-Fatihah itu berarti udah 7 tawaf dia, udah haji lah dia. Allah. Yang sudah tahu menempatkan Al-Fatihah dalam dirinya itu, itulah sama juga dengan 7 kali keliling, Pak. 7 kali keliling. Bismillahirrahmanirrahim di sini, alhamdulillahirabbil di sini, arrahmanirrahim di sini, malik yaumiddin di sini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di sini, ihdinas siratal mustaqim di sini, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin di sini. 7 kali keliling. Sama dengan dia 7 kali tawaf mengelilingi Ka'bah. Itu hakikat haji di dalam sholat. Ya, itu tambahan. Sebagai penutup ya, saya ingin membuat satu renungan untuk melihat diri kita masing-masing sebagai muhasabah kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, Allah tidak mencipta dirimu untuk menghukum, tetapi Allah menciptakan untuk berkasih sayang denganmu. Maka segala kesalahan, apapun yang kamu lakukan, rahmatnya akan mendahului murkanya. Sahabatku, sifat lemah lembut Allah itu senantiasa membelaimu setiap saat. Sikap kerasnya hanya ketika engkau bersikap melampaui batas. Maka janganlah kamu melihat kepada sifat kerasnya sehingga engkau lupa bagaimana engkau bisa bernapas tanpa sifat ar-Rahmannya. Sahabatku, jangan kamu berpaling dan jauh dengan Allah. Walaupun adalah seorang pendosa, seorang pemaksiat, karena melakukan kesalahan dengan terus lupa padanya akan menambah dosa
dan kegelapan pada jiwamu. Sahabat-sahabatku, jangan sedikit pun di hatimu bersangka buruk dengan merasa dosamu tidak diampuni, ataupun kamu menyangka dirimu tidak dicintainya. Karena bersangka buruk itulah adalah lebih dari dosa daripada segala lautan dosa yang kau lakukan. Sahabat-sahabatku, sesungguhnya Allah menciptakanmu adalah untuk berkasih sayang, bukan untuk menghukum. Maka jalanilah kehidupan sebagai kekasih memburu cintanya, bukan sebagai sesuatu yang engkau takuti akan hukumannya. Sahabatku, bisikan nurani istighfar bersulam air matamu lebih dicintai daripada 1000 rakaat ibadahmu yang tidak ada sedikit pun keinsapan. Begitulah Allah menjadikan segalanya penuh hikmah, sampai ada hambanya yang memanjat pintu cintanya dengan hanya bergilir antara dosa dan taubat setiap saat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.